Perkenalkan, nama saya Marcel Leonard Abisa Bakti Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa kedokteran dari Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pewarnaan bakteri dan jamur. Pertama, ini pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini untuk membedakan antara bakteri gram negatif dan positif. Bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah. Saya akan langsung lanjut untuk penjelasannya. Pertama, yang perlu kita ingat adalah penggunaan cat gram. Apa sih cat gram ini? Cat gram ini adalah larutan yang nantinya akan dipakai dalam pewarnaan. Cat gram terdiri dari gram A, gram B, dan gram C, serta gram D. Saya akan langsung saja ke alat dan bahan. Alatnya, objek gelas, OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Sedangkan bahannya adalah biakan bakteri A dan B, lalu larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, dan minyak imersi. Pertama, cara kerjanya, ambil kaca benda dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali, lalu beri tanda pada masing-masing benda A dan benda B. Lalu selanjutnya gambar bentuk elips di bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Lalu selanjutnya teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Lalu ambil 1 OC, biarkan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Selanjutnya, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A, begitu pula dengan B, dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah digunakan sebelumnya, telah dibuat. Selanjutnya, keringkan preparat pada suhu kamar atau difiksasi melalui di atas lampu bunsen. Selanjutnya, letakkan kaca benda di atas rak preparat, tuangi dengan larutan kristal violet, dan biarkan selama 1-2 menit. Selanjutnya, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Selanjutnya, tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol dan dibiarkan selama 30 detik. Lalu, buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Setelah itu, lunturkan preparat dengan alkohol 96% atau 95% juga bisa, sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir lagi. Selanjutnya, tetesi dengan zat warna yang kontras, yakni safranin, dan biarkan selama 2 menit. Lalu, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Setelah itu dikeringkan preparat dengan mengangin-anginkan. Setelah itu diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran besar sampai dengan kecil. Selanjutnya ada pewarnaan tahan asam. Tujuan dari praktikum ini untuk melihat sifat warna asam dari sifat tahan asam dari bakteri. Untuk percobaan ini kita menggunakan cat Zn yang terdiri dari ZNA, ZNB, dan ZNC. ZNA tersendiri itu ada alkohol fusi 3%, fenol 5%. ZNB itu terdiri dari HCl 37%, alkohol 95%. Selanjutnya ZNC itu methylene blue dan aquades. Baiklah, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang harus digunakan. Alat yang pertama adalah objek gelas, masker, OC, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Lalu untuk bahannya sendiri adalah biakan bakteri, 1 set cat Zn tadi, lalu minyak imersi. Pertama-tama yang harus digunakan ialah memakai masker. Setelah memakai masker, lanjut ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen, lalu diberikan
air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Lalu selanjutnya, buat preparat yang tipis dan rata. Keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Selanjutnya, letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbol fusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Lalu, hal yang dilakukan selanjutnya, dilewatkan di atas nyala api sampai zat berwarna mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Setelah itu, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Setelah itu, lunturkan zat warna dengan alkohol, asam, sampai semua zat warna larut. Segera cuci dengan air mengalir. Tuangi preparat dengan larutan methylene blue, biarkan selama setengah menit. Lalu, cuci dengan air mengalir dan keringkan. Selanjutnya, dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dari kecil hingga besar, yakni perbesaran 1000 kali dengan menggunakan minyak imersi. Selanjutnya adalah pewarnaan jamur, yakni pewarnaan KOH. Alat dan bahan yang digunakan adalah objek glass, cover glass, jarum inokulasi, OC, mikroskop, pipet Pasteur, lampu bunsen. Bahannya adalah cairan vagina dan KOH 10%. Cara kerjanya, dengan menggunakan OC, ambil 1 tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Lalu panaskan OC, ambil spesimen dari spesimen klinik yang sudah tersedia. Kemudian, campurkan dengan KOH 10% pada objek gelas. Tadi, OC dipanaskan kembali. Setelah itu, sediaan ditutup dengan cover glass. Panaskan beberapa saat di atas api, dan sediaan sudah bisa dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali 10, kemudian dilanjutkan dengan pembesaran 10 kali 45. Selanjutnya adalah pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Tujuannya adalah melatih cara pembuatan sediaan yang berasal dari kultur biakan jamur. Melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecatan LCB tadi. Baiklah, saya akan langsung lanjut ke alat dan bahan yang digunakan. Alatnya sendiri ada objek glass, cover glass, OC, jarum inokulasi, mikroskop, pipet Pasteur, lampu bunsen, dan pensil warna. Bahannya adalah kultur jamur yang telah disiapkan dan cat LCBB. Cara kerjanya adalah panaskan OC dengan lampu bunsen, ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek gelas. Selanjutnya, panaskan jarum inokulasi, dinginkan sebentar. Ambil sedikit koloni jamur kultur dengan jarum inokulasi. Usahakan ambil bagian miseliumnya, tetapi jangan sampai melukai medium. Setelah itu, campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi. Setelah itu, tutup dengan cover glass. Setelah tutup dengan cover glass, sudah bisa diletakkan di mikroskop. Diperiksa dengan pembesaran 10 kali 10, 10 kali 45, lalu diamati. Baiklah, sekian dari saya. Itu merupakan cara-cara pewarnaan. Terima kasih.